Akibat kemarau panjang, sejumlah daerah di Depok, Jawa Barat, wilayah Jakarta, dan wilayah Banten mengalami kekeringan sejak beberapa bulan terakhir. Ya, bagaimana warga menghadapi kekeringan ini? Telah ada Priscila Puspa langsung dari kantor BPBD Jakarta Pusat. Silakan Priscila. Wahyu Vandana dan juga pemirsa, BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Tangsel atau Tangerang Selatan ini mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Lantas bagaimana Pemprov DKI Jakarta menghadapi bencana kekeringan? Langsung saja kita akan berdialog dengan Kepala Pusat Data Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, M. Ridwan Ibrahim. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ini sudah dapat peringatan dini mengenai bencana kekeringan dari BPBD sendiri. Bagaimana tanggapannya ini Pak? Ya betul Mbak, kami menerima peringatan dini sebagai fungsi koordinasi di dalam masalah penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mengantisipasi keadaan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Tapi sebelumnya kami juga telah berkoordinasi dengan aparat wilayah. Kami harus pastikan apakah dari peringatan dini ini aparat wilayah sudah ada laporan-laporan terdampak terkait kekeringan yang ada masuk ke wilayah kami melalui call center Jakarta Siaga 112. Alhamdulillah sampai saat ini kami belum menerima informasi terkait dampak kekeringan ada di wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Belum menerima laporan, tapi dari BPBD sendiri apakah sudah memetakan daerah yang siaga ataupun daerah yang awas dengan bencana kekeringan ini Pak? Ya baik, berdasarkan informasi dari BMKG memang ada beberapa wilayah yang dalam status siaga. Itu di Jakarta Pusat, Gambir, kemudian Jakarta Barat, Kedoya, Grogol Petamburan, Jakarta Selatan, Jagakarsa, Cilanda, Kebayoran Baru, dan Pasar Minggu. Ada itu untuk wilayah yang siaga, artinya tanpa curah hujan selama lebih dari 31 hari sampai 60 hari. Kemudian ada yang masuk di wilayah awas, artinya wilayah awas ini menurut informasi dari BMKG adalah hari tanpa hujan 61 hari ke atas, lebih dari 61 hari. Artinya 2 bulan nggak hujan? Iya, ada hampir 2 bulan. Di Jakarta Pusat yang harus diperhatikan adalah Menteng, Gambir, Kemayoran, dan Tanah Abang. Untuk di Jakarta Utara, Cilinting, Tanjung Priok, Koja, dan Penjaringan, dan serta Kelapa Gading. Kemudian Jakarta Selatan untuk level awas, Tebet, Pasar Minggu, dan Setiabudi. Jakarta Timur, Halim, Pulau Gadung, dan Cipayung. Ini daerah yang kami perhatikan dan kami juga sudah koordinasi dengan aparat wilayah untuk memastikan daerah-daerah ini, Mbak. Demikian. Nah ini sudah dipetakan dan sampai sekarang belum ada informasi ataupun laporan dari masyarakat mengenai kekeringan. Tapi bagaimana untuk antisipasi Pak? Bagaimana dari BPBD sendiri dengan koordinasi lainnya menyiapkan antisipasi apakah ada tangki air atau seperti apa? Ya, kami sudah berkoordinasi baik dari aparat wilayah dengan Palija, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat-aparat terkait lainnya. Kami memastikan dengan Palija, data terakhir per sore ini, tanggal 22 Agustus jam 17.00 bahwa Palija masih memberikan informasi bahwa sampai saat ini kesediaan air untuk pasokan wilayah Jakarta untuk wilayah Jakarta dari Jatiluhur alhamdulillah masih dianggap mencukupi sampai nanti berakhirnya peringatan dini. Nah, kemudian dari Palija juga menyiapkan tangki-tangki air dan menjangkau wilayah-wilayah yang saat ini belum tersedia untuk pipa untuk air. Jadi dari PDAM sudah mempersiapkan untuk hal itu dan menyiapkan kios-kios air juga, Mbak. Dan ini kan prediksinya puncak dari kemarau Agustus sampai September begitu ya Pak. Dan ini kan berdampak, apalagi dampaknya itu kepada masyarakat mengenai sakit, ISPA dan sebagainya. Ini himbauan dari BPBD sendiri kepada masyarakat seperti apa Pak? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar yang pertama adalah dari potensi kekeringan ini pasti ada dampak. Yang pertama biasanya ada potensi kebakaran yang mudah. Orang buang puntung rokok aja seperti laporan baru kami masuk ke laporan kami sore ini itu bisa menyebabkan terjadi kebakaran karena akibat kekeringan yang ekstrim ya untuk kekeringan ini. Kemudian untuk ISPA, inspeksi saluran pernapasan, kita menghimbau ke masyarakat bagaimana caranya untuk menggunakan masker ketika mereka berada di luar rumah. Kemudian penggunaan air yang bijak. Jadi air jangan, walaupun kita masih ada kesediaan air, tetapi gunakanlah air seperlunya. Begitu Mbak. Dan tadi Bapak sempat mengatakan dampak dari kekeringan ini
mudah atau potensi kebakaran sering muncul. Nah, ini bagaimana masyarakat jika menghadapi bencana baik itu kebakaran atau lainnya, itu bagaimana untuk bisa mendapatkan bantuan seperti apa, Pak? Ya, untuk masyarakat DKI saya kira saat ini di Jakarta, di Pemprov DKI telah menyediakan kanal layanan Jakarta Siaga 112 yang kebetulan berada di pusat data informasi di BPBD. Tidak hanya laporan kebakaran, laporan-laporan terkait kebencanaan, itu bisa melapor melalui nomor Jakarta Siaga 112. Bahkan kita sudah ada tombol darurat melalui Jakarta Aman. Kalau masyarakat dalam tengah malam merasa tidak aman berjalan di suatu tempat, bisa menekan tombol darurat yang bisa di download melalui aplikasi Play Store. Oh, sudah canggih begitu ya, Pak? Ya? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Dan siaga 24 jam gitu BPBD ya? Ya, kita dari BPBD kita siaga 24 jam 365 hari kami untuk memantau situasi-situasi di Jakarta terkait kebencanaan sesuai dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ridwan untuk informasi dan waktunya. Dan pemirsa, inilah Pemprov DKI Jakarta siap untuk bagaimana menghadapi bencana kekeringan. Memang ketersediaan air masih cukup, namun bijaklah masyarakat khususnya warga DKI Jakarta menggunakan air dan juga saat berada di luar rumah gunakan masker supaya tetap sehat. Dari Jakarta, dari kantor pusat BPBD DKI Jakarta, kembali ke studio Wahyu dan juga Vandana. Baik, terima kasih Priscila Puspa yang telah melaporkan langsung dari BPBD Jakarta dan selamat bertugas kembali.